وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ومن تبع إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentu syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan hari ini Allah mengaruniakan nikmat yang begitu besar kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat waktu, terlebih lebih nikmat iman dan Islam. Barangkali ada di antara kita yang hari ini Allah sedang uji dengan sakit. Mudah-mudahan sakitnya kemudian bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian dari kita diuji dengan sehat. Apakah kemudian kesehatan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Barangkali ada di antara kita sebahagian yang diuji Allah dengan sempit. Mudah-mudahan kesempitannya kemudian bisa menghantarkan dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian dari kita yang Allah beri ujian kelapangan. Mudah-mudahan kelapangan dan kemudahan yang Allah anugerahkan kepadanya ini kemudian bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin tentulah kita menyadari bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ujian. Seorang suami bisa menjadi ujian bagi istrinya, seorang istri bisa menjadi ujian bagi suaminya, seorang anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, orang tua bisa menjadi ujian bagi anaknya, pemimpin bisa menjadi ujian bagi rakyatnya, rakyatnya juga bisa menjadi ujian bagi pemimpinnya. Namun, apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita prioritaskan sebagai prioritas utama. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Tetapi buat yang kufur, inna adzabi lasyadid, azab Allah amat pedih. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang syukur terhadap nikmat-nikmatnya, tidak kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sosok yang kita rindukan dan kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merindukan kita. Mudah-mudahan di akhir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda kepada kita umatnya, hingga dengan tandanya beliau kemudian beliau memberikan kepada kita syafaatnya. Pada suatu hari di sebuah majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, katakan kepadaku, siapakah orang yang paling beruntung di dunia ini? Maka para sahabat menjawab pertanyaan Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, kamilah orang yang beruntung di dunia ini, karena kami hidup semasa denganmu. Kami langsung melihat bagaimana engkau sholat, kami langsung melihat bagaimana engkau beribadah, kami langsung berada dalam tarbiyahmu, dalam pembinaanmu, dan menghadiri majelis-majelismu. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalian salah. Sungguh, nanti di akhir zaman ada sekelompok umatku yang mereka tidak hidup semasa denganku. Mereka tidak pernah melihat bagaimana aku beribadah. Mereka tidak pernah melihat bagaimana aku sholat. Mereka tidak langsung mendengar ceramahku. Mereka tidak langsung berada dalam tarbiyah dan pembinaan-pembinaanku. Tetapi mereka mengimani keberadaanku. Mereka hanya mengenalku dari lembaran-lembaran sirah dan sejarah. Tetapi kecintaan mereka kepadaku teramat besar. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang beruntung, yang kelak akan hidup dan bersama denganku di surga. Masya Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, umat yang dirindukan beliau untuk bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membawakan tausiah berjudul Kita Harus Menjadi Pemenangnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada suatu hari sepulang dari sebuah peperangan yang besar, peperangan yang dahsyat, yaitu perang Badar, Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat, nanti setelah ini kita akan menghadapi perang yang jauh lebih besar. Sahabat pun terheran dan bertanya, ya Rasulullah, apakah memang ada perang yang lebih besar lagi dari ini?
itu bayangkan jumlah kita orang mukmin hanya 300 orang melawan kaum kafir yang jumlahnya 3 kali lipat, 3.000 orang. Dalam keadaan kita saat itu sedang berpuasa. Bayangkan, kita sedang berpuasa, tapi kita harus perang melawan orang kafir, ya, dengan jumlah ataupun kuantitas yang sangat sedikit. Tapi kemudian dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Allah memenangkan kita dalam perang Badar. Bagaimana kondisi umat, bagaimana kondisi ruhiyah para pejuang saat itu benar-benar sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan malam-malam para mujahid itu senantiasa dihidupkan dengan qiyamul lail kepada Allah. Dan Rasulullah selalu melihat, memantau apakah tenda-tenda para mujahid saat itu hidup lampunya pada sepertiga malam, tanda mereka melaksanakan sholat pada Allah. Hingga dengan kekuatan ruhiyah yang luar biasa, kemudian Allah menurunkan rahmatnya dan menurunkan bala tentara yang tidak kasat mata untuk mendukung perjuangan umat Islam pada saat itu. Dan akhirnya umat Islam memenangkan perang Badar. Tapi kemudian sahabat terheran ketika Rasulullah mengatakan bahwa setelah ini akan ada lagi perang yang jauh lebih dahsyat, perang yang jauh lebih besar. Apakah itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Lalu Rasulullah menjawab, perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk yang sempurna yang Allah ciptakan kepada manusia ini tidak hanya sebatas bentuk fisik yang sempurna, tetapi bentuk kejiwaan yang sempurna, di mana Allah melengkapi kita manusia dengan akal dan nafsu. Allah menciptakan binatang hanya dengan nafsu, dan Allah menciptakan malaikat hanya dengan akal. Tetapi Allah menyempurnakan proses penciptaan kita manusia dengan akal dan nafsu. Setiap kita memiliki potensi yang sama untuk kepada nafsu yang baik atau nafsu yang buruk. Allah mengatakan di dalam Quran surat Asy-Syams, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia kecenderungan kepada fujuraha wa taqwaha. Para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang sama untuk kemudian ia memiliki cenderung kepada nafsu yang baik atau nafsu yang buruk. Itu artinya bahwa setiap kita itu memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk kemudian mendatangkan takdir Allah kita di posisi baik atau di posisi buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita pahami bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai syahrul ibadah, tetapi juga ini merupakan syahrul tadhiyah, bulan pengorbanan, di mana kita dituntut untuk bermujahadah, mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, manusia dibekali nafsu, bukan berarti kita diminta untuk membunuh nafsu kita, karena memang nafsu tidak bisa dihilangkan, tetapi nafsu bisa dikendalikan. Itu sebabnya untuk kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita harus memahami 3 jenis nafsu yang Allah berikan kepada manusia. Apakah ketiga jenis nafsu tersebut? Yang pertama adalah nafsu amarah. Bagaimana nafsu amarah ini? Nafsu amarah adalah nafsu di mana orang-orang yang memiliki nafsu ini cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memiliki nafsu amarah cenderung tidak ingin dinasehati, susah diatur, mementingkan dirinya sendiri, dan hatinya tertutup. Bahkan di beberapa kondisi atau situasi Allah mengunci mati orang-orang yang memiliki nafsu amarah ini. Maka Allah akan kemudian
hidayah bagi mereka yang memiliki nafsu amarah ketika memang hati mereka kemudian disinari oleh ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menghindari kita dari yang namanya nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsu yang kedua yang ada pada diri manusia adalah nafsu lawamah. Bagaimana nafsu lawamah ini? Nafsu lawamah adalah nafsu di mana nafsu ini masih tergolong nafsunya stabil. Orang-orang yang memiliki nafsu lawamah ini, ya, ia bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Tetapi kemudian ia tersadar dan ia kembali memperbaiki perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan-perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi orang-orang yang memiliki nafsu lawamah, ya, masih memiliki kesadaran untuk kemudian memperbaiki dirinya, ya, mengendalikan hawa nafsunya untuk kemudian mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk kita ke nafsu yang tingkatan paling tinggi, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang sangat baik. Inilah kemudian nafsu yang harus diperjuangkan oleh setiap mukmin agar kita memiliki kecenderungan nafsu untuk senantiasa berbuat baik, nafsu yang sejuk, nafsu yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Jadi nafsu mutmainnah ini adalah nafsu di mana ketika kita mampu meraih tingkatan nafsu ini, kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kembali yang husnul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan yang penuh barokah ini kemudian bisa mencetak jiwa-jiwa kita, menghantarkan kita memiliki nafsu mutmainnah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan akan berlalu. Kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ramadan akan berlalu dan betapa sedih ketika kita melewati Ramadan dan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini, ya, kemudian bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Di mana pribadi-pribadi yang takwa adalah pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perlu diingat, bukan membunuh hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu menjadi nafsu yang mutmainnah. Sehingga senantiasa keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan selalu berbuat baik. Sehingga keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan itu selalu menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu mutmainnah yang sudah kita bentuk, sudah kita latih dalam selama kita menjalankan ibadah suci Ramadan. Dan pastikan bahwa kita adalah pemenangnya. Pastikan bahwa kita adalah pemenang yang sesungguhnya dalam sebuah pertarungan besar mengendalikan hawa nafsu. Mukmin yang hebat adalah bukan mereka yang menang dalam sebuah pertarungan. Mukmin yang hebat bukanlah mereka yang kemudian mampu meraih prestasi tertinggi, tetapi mukmin yang hebat adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya hingga kebaikan-kebaikan, potensi-potensi kebaikan ada pada dirinya hanya mereka arahkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita menjadi bagian daripada orang-orang yang dimaksudkan tersebut. Barangkali demikian tausiah singkat pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.